Baik, kita lanjutkan lagi belajar kita di Oracle Academy. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang count, distinct, dan NVL. Oke, untuk apa sih sebenarnya? Jadi count itu adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk menghitung sesuai dengan argumen. Jadi jumlah baris. Ya, jadi jumlah baris yang kita hitung berdasarkan argumen yang kita masukkan. Nah, count ini eh, menghitung sesuai dengan kolom yang kita tambahkan di dalam fungsi count. Kemudian nanti juga kita akan belajar tentang distinct dan NVL. Oke, untuk yang pertama count. Nah, count ini kita langsung prakteknya aja ya. Jadi kita masuk ke sini ke Oracle Apex. Kita langsung praktekkan. Kita ada pernyataan misalnya kita mau tahu berapa jumlah karyawan ya di dalam perusahaan kita. Berarti kita bisa menghitung dengan select count. Ya. Argumennya kalau seperti ini bisa kita buat bintang from employees. Nah, ini artinya menghitung semua row yang ada di tabel employees. Nah, tapi ada kalanya ada permintaan tertentu, misalnya ya. Ini saya apa namanya? Untuk menghitung yang punya persen atau kalau kita lihat di database misalnya select bintang ya, from employees, kita lihat datanya kan ada commission persen gitu ya. Nah, siapa yang dapat atau mendapatkan komisi di akhir tahun? Misalnya berarti kita bisa menghitung begini, select count commission percent from employees. Select count commission percent. Oh, sorry, ini harus di ini. Nah, ini artinya kita hanya akan menghitung berapa jumlah karyawan yang mendapatkan komisi. Kenapa bisa 4? Ya, ini karena fungsi count itu mengabaikan null value. Ya, kita lihat di sini aja deh. Object browser, Anda perhatikan di employees. Nah, kalau Anda lihat di datanya, ini jumlah karyawannya ada 20 ya. 20. Kemudian tidak semuanya dapat komisi. Ya, ini tidak semuanya dapat komisi. Kalau kita mau mencari tahu berapa jumlah karyawan, kita cukup select count dalam kurung bintang, ya misalnya. Saya tulis ulang ya, select count, count apa fieldnya bintang, count employee. Nah, ini artinya menghitung semua row, ya, menghitung semua data yang ada di dalam tabel. Nah, tapi kita bisa menggunakan argumen tertentu untuk mencari nilai jumlah dari kriteria yang kita butuhkan. Misalnya tadi select, kalau permintaannya adalah berapa jumlah karyawan yang mendapat komisi, berarti kan commission percent ya, from employees. Kayak gini. Nah, ini ada 4. Ya, perhatikan di sini. Yang dapat komisi hanya 4. 1, 2, 3, 4. Yang 0 diabaikan. Ya, yang nggak ada nilainya ini 0, berarti dia nggak dapat komisi kan? Nah, bisa jadi kita gunakan untuk seperti itu. Ya, itu untuk count dan juga ada kebutuhan-kebutuhan yang lain yang mungkin disesuaikan ya. Nah, kemudian kita juga bisa misalnya menghitung
karyawan yang bekerja yang di job ID-nya IT Prop gitu ya. Jadi berapa jumlah karyawan yang di departemen IT Programmer misalnya. Itu juga kita bisa laksanakan dengan kita bisa buat dengan count. Misalnya select count ya. Tadi apa nama fieldnya? Select count. Oke, sorry ini saya ke object browser employees kita job ID ya. Job ID select count job ID from employees where job ID sama dengan IT Pro. Nah, ini ada tiga. Jadi, hitung jumlah karyawan yang job ID-nya sama dengan IT Pro. Maka ketemu tiga. Gitu ya. Jadi, count itu sesuai dengan argumen yang kita berikan. Gitu ya. Jadi bisa jadi dia kalau ini tadi menghitung semua baris, kalau ini menghitung hanya yang tidak ada nulnya, ya. Kalau ini menghitung sesuatu yang kita harapkan sesuai dengan kualifikasinya di sini. Nah, itu untuk count. Kemudian berikutnya kita lanjut ke NVL. Ini untuk count. Nah, fungsi berikutnya adalah NVL. NVL ini adalah sebuah fungsi untuk mengeliminasi atau menggantikan nilai nol. Ya, jadi ke NVL ke sini nanti saya balik lagi. Nah, ini NVL. Jadi NVL itu nulnya eh, tidak dihitung, ya, seperti halnya count. Tapi NVL ini bisa menggantikan atau mereplace angka nol dengan angka yang kita harapkan. Misalnya, contohnya untuk apa sih? Misalnya untuk menghitung rata-rata nilai kelas, ya. Misalnya ada 10 siswa, yang 5 enggak ujian. Ini berarti kan nilainya nol. Yang 5 ujian, ya, nilainya misalnya dapat berapa gitu ya. Untuk menghitung rata-rata, yang nol harus ikut, gitu. Karena ini rata-rata. Nah, tadi kalau kita menggunakan count aja atau sum aja, itu yang nol nggak kehitung. Nah, maka kita atau average saja, kalau average saja itu juga nggak kehitung, nolnya nggak kehitung. Maka kita harus menggunakan fungsi NVL. Ya, misalnya begini. Tadi kita lihat datanya, misalnya salary ya, salary ini semuanya ada, maka nggak kelihatan kalau kita pakai NVL. Commission lah, commission persen, ya, commission persen. Nah, kita coba select average ya, average itu untuk rata-rata ya, untuk menghitung rata-rata, commission persen from employees. Nah, ini kalau commission persen per employees, ini berarti berapa? Coba kita run dulu ya. Rata-rata dari komisi, ya, persentase komisi dari employee 0,2125. Rata-ratanya segitu, 0,2125. Ya. Kenapa kok rata-ratanya begitu? Sekarang kalau kita hitung dengan NVL, misalnya, ini saya ambil, select average. Nah, ini kita gunakan NVL commission persen 0. Nah, ini hasilnya. Ini perhatikan ya, ini hasilnya 0,2125. Nah, kalau saya gunakan ini 0,425.
Apa yang membedakan? Ya, yang membedakan kalau yang ini tadi, yang tanpa nol, itu commission persennya diabaikan. Jadi tinggal 0,2 tambah 0,3 tambah 0,2 tambah 0,15 dibagi 4, gitu ya. Dibagi keseluruhan nilai ini. Maka rata-ratanya 0,2 lebih. Nah, sekarang padahal kalau kita ngomong rata-rata itu bukan begitu cara ngitungnya. Rata-rata adalah perbandingan ke semua peserta ini, semua record, baik yang nol maupun yang enggak nol. Nah, untuk mengakomodir kebutuhan yang seperti itu kita gunakan NVL. Jadi NVL itu strukturnya NVL, NVL ini kolom ya, kolom yang akan direview. Kemudian nilai berikutnya jika nol. Ya, jika nol kita mau ganti dengan berapa? Misalnya 0. Ya, jika nol is nol di sini ya. Nah, kita akan melihat kolom yang diambil hanya jika isinya tidak nol. Lalu kalau nol bagaimana? Kalau nol ya kita menggunakan NVL. Ya, misalnya contohnya ini dan ini ya. Perbedaan antara NVL dan kita langsung gunakan average. Tentu untuk kasus kasus praktikum di dunia nyata ini sangat banyak juga ya. Ya, nanti fungsinya untuk apa? Ini untuk menggantikan nilai nol. Jadi kalau ada nol NVL, ya NVL commission persen, kalau dia nol maka diganti dengan nol. Sehingga proses perhitungannya bisa dilakukan ya. Karena kalau nol ya mengikuti atau programnya jadi salah seperti ini tadi ya. Karena ada nol yang tetap dihitung meskipun tidak seharusnya di apa namanya eh, digunakan untuk penghitungan rata-rata. Nol itu ikut ya. Maksudnya nol itu berarti kalau rata-rata ikut berpartisipasi. Tapi kalau eh, sorry kalau nol itu ikut, kalau nol nggak ikut. Jadi kalau ini nol maka yang dihitung jumlah dari ini dibagi jumlah yang ada isinya. Jadi dibagi 4 aja. Kalau NVL kita ganti dengan nol maka ini akan ikut kehitung keseluruhannya. Itu ya yang benar ya. Jadi NVL commission ini jika commission persennya nol maka diganti dengan nol. Nah, hasilnya 0,425 itu untuk NVL. Kemudian selanjutnya ini tadi ada average sudah ya. Sum ya, ini sum saya kembali ke atas sedikit. Sum ya nih sum. Sum digunakan untuk menghitung juga, menghitung total jumlah ya. Total jumlah dari nilai yang dipilih. Misalnya sum salary from employee. Sum select sum salary from employees. Ini sama ya, kayak tadi ya, yang apa namanya count itu juga sama ya. Sum salary dia akan menghitung seluruh gaji yang ada di tabel employees. Nah ini sum salary, gitu ya. Selanjutnya count udah, sum udah, distinct ya. Sekarang ke distinct. Distinct itu untuk apa sih? Misalnya ya. Distinct itu untuk menselect ya, yang nilainya dalam satu row itu unik. Misalnya select distinct job ID gitu ya. Misalnya nih, select distinct job ID from
employees. Nah, ini akan dicetak hanya yang job ID-nya nggak ada persamaannya. Padahal kalau kita, ini kan 12 ya, 12 return. Nah, kalau distinct-nya kita nggak ikutkan, dia akan dicetak 20. Nah, 20. Karena yang sama-sama ini clerk, clerk, clerk ini akan ditampilkan semua. Sementara kalau distinct, yang gini, yang 4 ini akan diambil cuma satu aja. Ya disebut dengan distinct. Ya. Termasuk ini juga satu aja. IT Proc juga satu aja. Maka hasil-hasilnya tadi ya, hasil akhirnya adalah eh, nah ini, select distinct from employee. Nah, ini hasilnya cuma 12 karena yang sama dipisahkan. Bagaimana kalau distinct terhadap dua atribut, misalnya employee ID, gitu ya. Hasilnya seperti apa? Nah, hasilnya mesti ini 20 ya, sama. Itu karena apa? Karena distinct ini yang dimaksud adalah kombinasi kolom terpilih ini satu barisnya, satu row-nya unik. Nggak ada yang double, job ID dan employee ID. Jadi yang dibandingkan seluruh kolom yang ada. Distinct gitu ya. Jadi job ID sama nggak apa-apa selama employee ID-nya beda. Itu dianggap beda karena yang dianggap distinct, ya distinct itu unik, kayak unik ya. Itu adalah ini kombinasi antara kolom yang terpilih. Jadi kalau job ID dan employee ID berarti kombinasi antara job ID dan employee ID didistingkan, ya. Jadi nggak ada yang sama. Nah, biasanya seperti itu untuk distinct, ya. Selanjutnya tadi apa tadi? Sum ya. Sum itu untuk penjumlahan biasa. Select sum salary from employee. Ini sama ya. Tadi sudah ya kayaknya. Salary from employee. Nah, ini nolnya juga diabaikan. Selanjutnya, jadi lebih ke arah ini ya. Logika Anda dalam mengolah mengolah struktur ini itu seperti apa. Jadi permasalahan mungkin beda-beda, tapi bisa dikompos, bisa diwujudkan dari logika-logika sederhana tadi. Ya, misalnya ini harus saya kumpulkan, harus saya agregat gitu ya. Nah, itu di sini dijelaskan ya. Jadi dasarnya sudah diberikan, misalnya tadi sum, distinct, average, NVL, ya, count dan sebagainya. Nah, baru kemudian itu alat-alat yang basic itu bisa dikembangkan lagi, dikombinasikan lagi sesuai dengan kebutuhan yang diminta. Oke, itu untuk ketiga fungsi tadi ya, yaitu fungsi count untuk menghitung kolom, ya, untuk menghitung count itu untuk menghitung jumlah baris berdasarkan kolom tertentu. Ya. Distinct itu untuk menampilkan jumlah baris sesuai dengan kolom yang didistinct, uniknya, dan NVL itu untuk mereplace angka 0 menjadi angka yang berbeda. Kalau terdapat angka 0 di kolom yang dipilih. Oke, itu tiga fungsi, saya rasa cukup sederhana ya. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih.